Kalau tempat ginian kalau nggak ada cewek kan nggak rame. Sejumlah tempat hiburan seperti kafe, karaoke, dan diskotik ditutup. Kafe Sumber Indah Kalijodo ini kini sepi. Tidak ada lagi tamu yang datang semenjak rencana penggusuran oleh Gubernur DKI Jakarta. Sejumlah tempat hiburan seperti kafe, tempat karaoke, dan diskotik pun tutup. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan tertibkan kawasan hiburan malam Kalijodo. Kalijodo, yang dulunya dikenal sebagai kawasan lokalisasi terbesar di Jakarta, mengalami perubahan besar pada awal tahun 2016. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penggusuran terhadap ratusan bangunan yang berdiri di kawasan ini, termasuk rumah warga dan tempat hiburan malam. Kalijodo kita lagi teliti, kita udah tahu siapa pemainnya, kita udah identifikasi bosnya mana, yang ngaku preman mana. Nah, yang pasti Kapolda, Pangdam sudah siap mendukung. Langkah ini diambil untuk menertibkan kawasan yang telah lama identik dengan prostitusi dan kriminalitas. Meski menuai pro dan kontra dari berbagai pihak, setelah penggusuran, Kalijodo bertransformasi menjadi ruang publik yang ramah keluarga. Di atas lahan seluas lebih dari 4 hektar, kini berdiri taman bermain, skatepark, lapangan olahraga, hingga area mural. Taman Kalijodo menjadi simbol perubahan dari tempat dengan citra negatif, menjadi ruang terbuka yang mendorong aktivitas positif dan inklusif bagi warga Jakarta. Di tahun 2016, sebuah wajah baru muncul di sisi Jakarta Barat Kalijodo. RPtra Kalijodo merupakan ruang ramah anak dan keluarga, menjadi wajah baru dari sejarah kelam. RPtra Kalijodo ini sebelum waktu pembongkaran itu, kita kan masuknya Jakarta Barat nih ya. Yang tadinya tinggal di sini kan dipindahkan ke Pulau Gebang. Setelah dibuat RPtra, kebetulan juga tempat untuk bermain, beredukasi dengan adanya halaman yang luas, segala permainan yang ada, fasilitas yang ada, semuanya itu gratis. Jadi masyarakat itu sangat senang, sangat berterima kasih dan sangat suka karena anak-anak dapat bermain di sini, beredukasi dengan nyaman khususnya, terus juga dengan lingkungan yang bersih, dengan adanya kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi mereka sangat senang banget gitu. Selain RPtra, Kalijodo juga memiliki ruang terbuka hijau atau RTH yang menjadi alternatif tempat bersantai bagi masyarakat sekitar. Kesan aku pas awal kesini kaget karena aku kira ini kan cuma jalan biasa ya. Kemudian di sini banyak orang yang jalan kaki juga, bahkan tadi ada yang melihat pakai sepatu roda. Lebih kagetnya lagi ternyata di belakang kayak ada pameran atau pasar malam itu saya kurang tahu ya. Tak sepenuhnya mati, Kalijodo lama hidup dalam ruang-ruang yang tidak tertata. Antara nostalgia dan kebutuhan, ruang ini terus menarik orang kembali. Setelah digusur, saya pulang kampung dulu. Terus begitu di sini dibuka lagi, saya dipanggil kemari. Setelah digusur yang jualannya ya udah buat perjudian itu langsung ya udah pada buyar lah semuanya, udah pada pergi lontang-pelanting. Di balik perubahan fisik, nilai-nilai lama Kalijodo tetap berdenyut. Kebebasan berekspresi dan semangat berdagang tumbuh, meski tak sepenuhnya dalam kendali. Tak banyak yang tahu bahwa Kalijodo kini terbagi menjadi 2 area, Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Keduanya punya wajah, cerita, dan fungsi yang tak lagi sama. Kita ini kan RPtra Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, ini letaknya masuknya itu di Jakarta Barat. Kalau untuk RTH Ruang Terbuka Hijau itu masuknya Jakarta Utara. Dia dibatasin sama tembok ini yang di belakang aku. Jadi perbatasannya ini.
Di sini ada 6 pengelola, yaitu ada Hamdan Sanjaya, ada Bu Suryani, Sarip, Mario Wijaksono, dan juga Ibu Dewi beserta saya. Kalau di sini saya sebagai sekretaris, nah untuk Hamdan itu koordinator, untuk Ibu Dewi bendahara, Bu Suryani itu grosmat, terus ada Mario sebagai humas dan Sarip sarana prasarana. Untuk kegunaan RPT itu sendiri sangat membantu masyarakat ya, terutama bagi anak-anak juga yang mungkin di lingkungannya kurang ruang untuk bermain dan bisa bermain di RPTRA itu sendiri. Kalijodo kan panjang ya sebenarnya, bukan hanya RPTRA, dan untuk wilayah RPTRA ini masuknya wilayah Jakarta Barat, dan untuk yang di belakang RPTRA ini seperti yang di belakang tembok ini, itu RTH ruang terbuka hijau itu masuknya wilayah utara. Jadi beda kepengurusan dan juga beda wilayah juga kewilayahan. Berbeda dengan sisi baratnya, Kalijodo di Jakarta Utara bergerak dinamis lewat denyut ekonomi informal dan ruang ekspresi publik. Tapi di balik keramaiannya, hadir tantangan soal pengelolaan dan keberlangsungan fasilitas. Kayak dari segi parkirannya tuh kadang bayarnya tuh cukup mahal. Dua sisi Kalijodo berdampingan dalam satu kawasan. Satu mencerminkan ketertiban dan pengelolaan, dan yang satu lagi merepresentasikan kehidupan rakyat yang tetap bergulir meski dalam ketidakpastian. Semuanya, perkenalkan saya Ataya Raisa, mewakili kelompok 1 yang akan melaporkan progres produksi film yang dilakukan di RTH Kalijodo pada beberapa bulan kemarin. Untuk kronologi lengkapnya sebenarnya kita mengalami beberapa kendala. Yang pertama itu dari surat izin, hari syuting hingga warga lokal. Kendala pertama yang kita alami adalah tentang surat izin. Beberapa minggu sebelumnya, sebelum kita syuting, kita sudah sempat mengajukan surat izin tersebut ke RTH Kalijodo, namun tidak ada ketua ataupun pengurus yang dapat kita hubungi, dapat kita reach out, sehingga kita memutuskan untuk pulang kembali karena hari sudah terlalu sore. Selanjutnya, kita juga sempat mengajukan surat untuk kedua kalinya, namun tetap ditolak, dalam artian katanya si pengurusnya ini memiliki beberapa alasan sehingga tidak bisa menemui kita. Akhirnya kita nekat untuk tetap syuting di hari itu, membawa segala perlengkapan kamera dan membawa surat izin secara fisik, dan kita serahkan kepada salah satu warga lokal dengan beberapa alasan bahwa ketua dari RTH tidak dapat ditemui. Atau mau suratnya dititip dulu ke aku, nanti aku mau tidak. Boleh kayak gitu ya. Nah, nomor WA gitu kan. Foto itu sekarang kali ya, biar surat isinya ada di kita, apa foto aja. Kita memulai syuting di jam 8 pagi, tapi kita baru dapat syuting di RTH itu jam 5 sore dikarenakan terkendala di perizinan. Dan di situ kita juga mengalami banyak sekali kendala. Ada beberapa warga lokal yang tidak mau diwawancara, ada beberapa warga lokal yang menolak untuk masuk kamera. Kalijodo bukan sekedar ruang yang berubah rupa. Ia adalah potret kota yang tak pernah benar-benar selesai dibentuk. Di tengah pembangunan dan penertiban, masih ada cerita-cerita yang hidup, bertahan, bahkan tumbuh di antara batas formal dan realita jalanan. Di sini, sejarah, harapan, dan pertanyaan tentang siapa yang punya hak atas ruang terus berdialog tanpa suara. Kalijodo hari ini mungkin tampak berbeda, tapi jejak masa lalunya masih membisikkan banyak hal tentang kehilangan, tentang adaptasi, dan tentang bagaimana sebuah tempat bisa berarti lebih dari sekedar lokasi di peta.